kita bayangkan, setiap hari perusahaan mencatat ratusan bahkan ribuan transaksi, mulai dari belanja perlengkapan, menerima pembayaran jasa, hingga membayar gaji karyawan. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana caranya semua data itu tersusun rapi, tidak ada yang hilang, dan akhirnya berubah menjadi laporan keuangan yang bisa dipercaya? Atau kenapa setiap kali mencatat angka di satu sisi pasti seimbang dengan sisi lainnya? Nah, di sini kita akan membahas jawabannya secara lengkap dalam materi ini tentang sistem informasi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Deborah Barutarusip dengan NPM 225428002 dari Universitas Metodis Indonesia, jurusan akuntansi. Dalam presentasi ini, kita akan memahami apa itu sistem informasi akuntansi, dasar persamaan akuntansi yang wajib seimbang, alur siklus pencatatan yang berulang, hingga cara menyusun laporan keuangan dan penutupnya. Mari kita mulai. Menurut Rudianto, sistem informasi akuntansi adalah sekelompok unsur dalam organisasi yang saling terkait, bekerja sama untuk mengolah data keuangan dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan perusahaan. Informasi ini nantinya menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelola perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemilik, kreditur, pemerintah, maupun karyawan. Selain itu, SIA juga memiliki tujuan penting lainnya, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk perencanaan ke depan dan pengendalian kinerja agar perusahaan berjalan sesuai rencana. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengenal istilah-istilah dasar yang sering dipakai, mulai dari kejadian ekonomi, transaksi, dokumen transaksi, jurnal, akun, posting, buku besar, neraca saldo, jurnal penyelesaian, hingga laporan keuangan dan jurnal penutup. Semua istilah ini adalah satu kata kunci yang wajib dipahami sebelum mencatat transaksi apapun. Lalu, ada hal yang paling mendasar dalam akuntansi, yaitu persamaan akuntansi. Persamaannya sangat sederhana, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ini berarti nilai seluruh kekayaan perusahaan atau aset selalu sama dengan total utang perusahaan atau liabilitas ditambah hak milik pemilik atau ekuitas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aset, yang artinya semua sumber daya kekayaan yang dimiliki perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk mencari keuntungan, baik itu tahun ini maupun tahun mendatang. Yang kedua, liabilitas, semua kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi dengan uang, barang, atau jasa di masa depan sebagai akibat transaksi masa lalu. Dan yang ketiga, ekuitas, artinya sisa hak pemilik atas aset perusahaan setelah seluruh utang dilunasi. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa persamaan ini tidak pernah rusak berapapun transaksi yang terjadi. Prinsip ini mendasari sistem pencatatan berpasangan atau double entry accounting, yaitu setiap transaksi selalu mempengaruhi minimal 2 akun dengan nilai yang sama. Sebagai contoh, yang pertama, pemilik menyetor modal misalnya 40.000, maka aset kas bertambah 40.000 dan ekuitas juga bertambah 40.000. Yang kedua, membayar dividen misalnya 5.000, jadi aset kas berkurang 5.000, ekuitas juga berkurang 5.000.
Yang ketiga, mendapat pendapatan jasa, misalnya 4.000. Jadi aset bertambah, ekuitas lewat pendapatan juga bertambah. Yang keempat, misalnya membayar gaji 600.000. Jadi aset berkurang, ekuitas lewat beban juga berkurang. Nah, lihat kan, semua transaksi tetap menjaga keseimbangan persamaan. Seluruh pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan berjalan dalam urutan yang disebut siklus akuntansi yang berulang setiap periode. Urutannya adalah: pertama, identifikasi transaksi dicatat ke jurnal umum, lalu diposting ke buku besar, lalu disusun neraca saldo awal dan dilakukan penyesuaian. Lalu disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Dibuat laporan keuangan, lalu dibuat jurnal penutup neraca saldo setelah penutupan. Dan terakhir, jurnal pembalik jika diperlukan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi transaksi lewat bukti sah bernama dokumen transaksi. Nah, dokumen ini dibagi menjadi dua, yaitu dokumen eksternal yang didapat dari luar perusahaan seperti faktur pembelian, dan dokumen internal yang dibuat oleh perusahaan sendiri seperti bukti pengeluaran kas. Nah, setelah transaksi sah, langkah kedua adalah menjurnal, yaitu mencatat transaksi secara berurutan menurut waktu terjadinya di jurnal umum. Kemudian langkah ketiga adalah posting, yaitu memindahkan catatan dari jurnal ke akun yang sama di buku besar. Di media pencatatannya disebut akun. Bentuk yang paling sederhananya adalah akun T, dengan sisi kiri di debit dan sisi kanan di kredit. Perlu diingat juga pengelompokan akun. Ada akun permanen yang saldonya terbawa ke periode berikutnya, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Ada juga akun temporer yang hanya dipakai satu periode, lalu ditutup, seperti pendapatan dan beban. Akun aset dan beban biasanya punya saldo normal di sisi debit, sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan di sisi kredit. Setelah semua data tersusun, kita menghasilkan laporan keuangan, yaitu sajian terstruktur mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Ada 3 laporan utama. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu menghitung berapa laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan naik dan turunnya hak pemilik selama satu periode. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu menampilkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas di akhir periode. Setelah laporan selesai, dilakukan pembuatan jurnal penutup untuk menutup akun temporer, yaitu tutup akun pendapatan ke ikhtiar laba rugi, tutup akun beban ke ikhtiar laba rugi, lalu pindahkan saldo ikhtiar laba rugi ke modal pemilik. Terakhir, tutup akun dividen. Setelah ini, akun pendapatan dan beban bernilai 0, siap mencatat transaksi periode baru. Sebagai penutup, ada 2 hal yang tidak kalah penting bagi seorang akuntan, yaitu menjaga integritas dan objektivitas. Itu integritas berarti konsisten memegang prinsip dan kejujuran, sedangkan objektivitas berarti tidak memihak dan menyajikan informasi sesuai fakta apa adanya. Tanpa 2 hal ini, informasi SIA tidak akan bisa dipercaya. Jadi intinya, sistem informasi akuntansi adalah fondasi pengelolaan data keuangan, berjalan berdasarkan persamaan akuntansi yang seimbang, melalui siklus yang teratur dan menghasilkan laporan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Sekian seluruh materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Terima kasih. See you.